Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam persiapan untuk TKA dan SNBT. Hari ini kita mencoba literasi. Sudah siap ya? Selamat sore. Ada Mbak Ardelia Nabila, Mas Arik Atollah, Mbak Nagita Salman. Sudah ada tiga. Baik, nggak apa-apa, kita langsung mulai saja. Karena ini literasi, teksnya lumayan panjang. Jadi nanti saya baca, saya bantu baca. Teman-teman bisa mendengarkan dan mencermati teks yang saya bacakan. Yang pertama, teks tentang sains. Nomor satu, soalnya berdasarkan bacaan dapat disimpulkan bahwa kata P. nasutus titik-titik ya hanya ada di beberapa daerah di Indonesia, merupakan hewan nokturnal, memiliki banyak nama lain dan pola kulitnya menyesuaikan habitat, memiliki warna kulit krem kehitaman dan coklat tua, atau dengan kata lain sama, hanya berbeda pada bentuk moncong atau hidung. Baik, saya mulai. Silahkan disimak baik-baik. Velobatrachus nasutus merupakan spesies katak bertanduk yang berasal dari keluarga Megofridae. Mereka ditetapkan sebagai amfibi asli Asia Tenggara, namun dengan distribusi yang terbatas di Indonesia, meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penampilan katak yang satu ini memang sangat unik. Ia memiliki tonjolan kulit panjang pada bagian mata dan moncong, yang tampak seperti tanduk atau hidung Pinocchio. Karena itu, sebagian ilmuwan menjulukinya sebagai katak bertanduk hidung panjang. Meski secara luas hewan tersebut memiliki nama asing yang berbeda-beda di tiap negara. Longnose horned frog, Malayan horned frog, dan Bornean horned frog adalah sebutan lain untuk P. nasutus atau Velobatrachus nasutus. Mereka ditemukan pula di Semenanjung Kra, Thailand, dan Singapura. Pada awalnya, Longnose horned frog dikelompokkan oleh ilmuwan dalam genus Megophrys. Genus ini merupakan marga katak bertanduk bla 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 titik-titik secara distribusi terbesar di benua Asia. Ukuran katak bertanduk P. nasutus terhitung besar. Ia dapat berbiak sampai sepanjang 100 hingga 120 mm dengan warna kulit coklat muda sampai gelap serta pola bervariasi. Selamat sore untuk melakukan presensi dengan format di bawah ini. Oh ya, silakan bisa sambil menyimak sambil melakukan presensi. Pola yang terbentuk pada kulit katak ini sejatinya mengikuti habitat asli mereka. Karena tergolong satwa terestrial, P. nasutus umumnya memiliki corak mirip serasah daun. Tenggorokannya terlihat berwarna hitam coklat tua
dengan corak krem pada permukaan ventral. Terdapat dua pasang lipatan kulit dorsolateral pada bagian punggung spesies ini. Satu pasang dimulai dari belakang mata, lalu berakhir di dekat pangkal paha. Sedang satu pasang lainnya terletak di sudut mata serta berakhir di antara ketiak dan selangkangan. Kaki dan lengan mereka dibatasi oleh lipatan kulit berbintik-bintik dengan corak kecoklatan seperti spesies katak kebanyakan. Jari-jari Malayan horned frog juga tampak berselaput. Katak bertanduk P. nasutus hidup secara permanen di area hutan hujan dataran rendah. Kawasan sungai merupakan tempat perkembangbiakan spesies ini. Biasanya katak betina akan meletakkan telurnya pada bagian bawah batu atau kayu yang terendam oleh air. Telurnya berukuran cukup besar, namun dengan jumlah lebih sedikit dari katak kebanyakan. Telurnya berukuran cukup besar, namun dengan jumlah lebih sedikit dari katak kebanyakan. Ya, ukurannya besar, jumlahnya lebih sedikit. Mereka biasanya berburu laba-laba, tikus kecil, kadal, dan katak lain untuk bertahan hidup. Berkat kebolehan kamuflasenya, eksistensi mereka sangat sulit terdeteksi oleh mangsa-mangsanya. Katak P. nasutus akan berbaring di lantai hutan sambil menunggu mangsa buruan mereka. Setelah subjek terlihat lengah, barulah ia menyerang hewan tersebut dan menelannya. Ya. Sumber dari Greeners dan seterusnya. Yang pertama, A. Katak P. nasutus hanya ada di beberapa daerah di Indonesia. B. Katak nasutus merupakan hewan nokturnal. C. Katak nasutus memiliki banyak nama lain dan pola kulitnya menyesuaikan habitat. D. Katak nasutus memiliki warna kulit krem, kehitaman, dan coklat tua. E. Katak P. nasutus sama dengan katak lain, hanya berbeda pada bentuk moncong atau hidung. Jadi ini kita mencari simpulan. Simpulan dari paragraf 1 sampai terakhir yang menggambarkan teks secara utuh. Nah, itu namanya kesimpulan. Pada bagian awal tadi kita lihat bahwa ada beberapa nama-nama nama-nama kata ini ya. Pelobatrachus nasutus berdasarkan habitatnya mulai dari longnose horned frog, Malayan horned frog, Bornean horned frog. Nah, ini itu sebutan lain. Kemudian mereka memiliki ciri masing-masing sesuai dengan habitatnya. Berarti kira-kira opsi yang sesuai yang mana? Minta tolong keaktifannya. A, B, C, D, atau E. Kalau yang nokturnal kita silang jelasinnya tidak mungkin. Iya, C. Baik. Mas Arik atau lah. Makasih Mas Arik. Betul Mas Arik. Jadi ini jawabannya adalah C. Memiliki banyak nama lain dan pola kulitnya menyesuaikan habitat sesuai dengan teks. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, pernyataan manakah yang benar? Tadi benar dan salah. Mari kita cek lagi. Tadi kita sudah menyimak.
Yang pertama, terdapat sepasang lipatan kulit dorsolateral pada bagian punggung katak nasutus. Tidak ada di dalam teks. Ini ada, oh ini ada dorsolateral ini. Tadi ada kata dorsolateral di sini. Hmm. Terdapat sepasang lipatan kulit dorsolateral pada bagian punggung katak penasutus. Di sini tertulis terdapat dua pasang, ya, dua pasang lipatan. Hmm. Dua pasang lipatan. Berarti salah. Katak penasutus berkembang biak di area hutan hujan daratan rendah. Tadi ada kata hutan hujan daratan rendah. Ini. Katak penasutus hidup secara permanen di area hutan hujan dataran rendah. Kalau di sini berkembang biak. Kawasan sungai merupakan tempat perkembangbiakan spesies ini. Kawasan sungai termasuk di dalam area hutan hujan dataran rendah. Berarti benar. Kemudian yang ketiga, jumlah jumlah telur katak penasutus lebih sedikit daripada katak pada umumnya. Ya. Jumlah telurnya tadi memang lebih sedikit ya, ini lebih sedikit. Telurnya berukuran cukup besar, tapi ini ukurannya, jumlahnya lebih sedikit. Berarti benar. Katak penasutus memakan spesies katak lain. Ini mereka biasanya makan laba-laba, tikus kecil, kadal, dan katak lain. Berarti benar. Katak penasutus termasuk dalam genus Megophridae. Kita cek. Genusnya adalah Megophris. Ini genusnya. Berarti salah. Hmm. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom percakapan atau kolom chat. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan Mas Arik dan Mbak Ardelia. Hmm. Nomor 3, kata bermakna sama dengan kata pola. Ya, kata pola yang bersinonim dengan kata pola. Corak, gambaran, sistem, struktur, atau unsur. Mana kira-kira Mas Arik atau Mbak Ardelia yang bersinonim dengan kata pola? Ayo silahkan, salah enggak apa-apa. Ya, A ya, betul. Terima kasih Mbak Ardelia. Mas Arik, pola sama dengan corak atau gambaran. Ya, ada pola, ini sama dengan corak. Kemudian yang nomor 4, kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang.
rumpang, durung rampung, ya, yang belum selesai. Nah, tadi pada kalimat yaitu mana? Nah, ini genus ini merupakan marga katak bertanduk bla bla bla. Ini titik-titiknya di sini. Secara distribusi tersebar di benua Asia. Secara distribusi tersebar di benua Asia. Apa hubungannya katak bertanduk dengan secara distribusi tersebar di benua Asia? Apa hubungan sebab akibat atau hubungan saling melengkapi? Tadi opsinya adalah apa tadi? Sehingga, karena, maka, yaitu, yang. Sehingga secara distribusi tersebar luas di benua Asia, karena secara distribusi tersebar luas di benua Asia, maka secara distribusi tersebar di benua Asia, yaitu secara distribusi dan seterusnya, atau yang secara distribusi tersebar. Tinggal pilih saja. Yang apa maka? Dan tak kasih dua. C apa E? Maka atau yang? Silakan. Ya, yang E ya Mas Arik ya. Baik, terima kasih Mas Arik. Jadi opsinya adalah E, yang, karena merupakan pelengkap atau berfungsi untuk melengkapi. Kalau sehingga menunjukkan akibat. Hmm. Karena menunjukkan sebab. Nah, dua-duanya ini termasuk dalam kausalitas. Prinsip kausalitas atau konjungsi kausalitas. Ya. Kemudian ada maka sama yaitu. Kalau yaitu definitif, kalau maka ya konjungsi juga, konjungsi konjungsi apa namanya? Konjungsi subordinatif, yaitu jika maka, jika maka atau karena maka. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Teks yang kedua. Hari ini kita ada 7 teks ya. Jadi nanti kalau kesulitan membaca menggunakan HP bisa didengarkan saja. Selamat datang Mbak Imrota Saniati. Ya. Sudah presensi Mbak Imrota, silakan presensi dulu sambil menyimak teks yang akan kita bahas. Kalau kesusahan membaca, saya bantu bacakan. Kartel narkoba adalah sebuah konsorsium gelap, semacam organisasi independen yang dibentuk untuk membatasi persaingan dan mengontrol produksi dan distribusi obat-obatan terlarang. Dilansir Britannica, dalam sejarahnya kartel narkoba sangat terorganisir, dibiayai dengan baik, efisien, sekaligus kejam. Sejak tahun 80-an, mereka mendominasi perdagangan narkotika internasional. Perang AS melawan narkoba dimulai di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon. Setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden tahun 68, Nixon menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah musuh publik nomor satu. Upaya untuk menghentikan aliran obat-obatan terlarang ke AS yang merupakan tujuan utama sebagian besar narkotika menjadi semakin terfokus pada pembatasan produksi ganja dan heroin di luar negeri. Akan tetapi selama tahun 70-an, permintaan AS akan kokain malah meningkat. Inilah yang menyebabkan terbentuknya kartel narkoba paling awal.
Kartel Medellin adalah kartel narkoba besar pertama di Kolombia. Kartel ini dimulai pada pertengahan 70-an. Ketika penyelundup ganja Kolombia mulai menyelundupkan kokain dalam jumlah kecil ke AS. Seiring perkembangan perdagangan, sekelompok pengusaha dari berbagai latar belakang mulai terlibat. Mulai dari individu yang dihormati dengan latar belakang peternakan dan kuda hingga penjahat kecil. Meningkatnya permintaan kokain segera mendorong perluasan perdagangan di luar jumlah kecil yang dimasukkan ke dalam koper. Kartel membeli pesawat pribadi untuk membawa pengirimannya, membangun laboratorium obat yang lebih canggih, dan bahkan membeli sebuah pulau kecil di Karibia untuk mengisi bahan bakar pesawatnya. Kekerasan, penyimpangan dalam organisasi, dan persaingan dari kartel Cali yang berpusat di Cali, Kolombia, mematahkan kartel Medellin pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pablo Escobar, pemimpin kartel Medellin, menjadi salah satu orang paling dicari di dunia dan terpaksa bersembunyi. Pada tahun 93, dia terbunuh dalam tembak-menembak dengan satuan tugas khusus polisi Kolombia. Kartel Cali memiliki gaya yang lebih halus dan pendekatan yang canggih daripada kartel Medellin. Anggota kartel Cali dengan cepat menginvestasikan kembali keuntungan narkoba mereka ke dalam bisnis yang sah. Mereka dengan sengaja merusak kartel Medellin karena semakin tidak populer dan penuh kekerasan. Kartel Cali bertindak lebih jauh untuk membantu polisi Kolombia dan Badan Penegak Narkoba AS. Dia melacak Escobar. Banyak pemimpin kartel Cali ditangkap pada 90-an dan pada dekade berikutnya organisasi itu sebagian besar telah bubar. Kartel lain di Kolombia mencoba mengisi kekosongan, namun kekuatan mereka gagal menandingi para pendahulu mereka. Sejarah kartel narkoba Meksiko pada 60-an dan awal 70-an, Meksiko juga dikenal sebagai pemasok ganja. Namun karena upaya AS di Kolombia memperlambat aliran narkoba dari Amerika Selatan, Meksiko muncul sebagai sumber kokain. Berikutnya soal nomor berapa? 5 ya. Hal yang tidak dibahas dalam bacaan di atas adalah titik-titik. Sejarah kartel AS di Kolombia tadi dibahas dalam teks. B. Kartel narkoba terbesar di Kolombia hingga saat ini. C. Kartel narkoba di Meksiko. D. Usaha atau aset yang dimiliki oleh kartel. E. Perang atau persaingan antar kartel di Kolombia. Yang jelas dibahas ya, ini kan dibahas tadi. Dan usaha atau aset juga. Sejarahnya juga. Sudah, berarti antara B sama C. Kartel narkoba terbesar di Kolombia hingga saat ini atau kartel narkoba di Meksiko. Mana yang tidak dibahas? Baik, yang dibahas tadi adalah kartel narkoba di Meksiko. Jadi yang tidak dibahas kartel narkoba terbesar di Kolombia hingga saat ini. Ini tidak ya, karena tadi dihalau oleh Amerika gitu.
Kemudian nomor 6, pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam bacaan. Ini nomor 6. Pertanyaan yang jawabannya tidak ada dalam bacaan tersebut adalah titik-titik. Hmm. A. Kartel manakah yang bersaing dengan kartel Cali? Tentu saja ada ya, yaitu Medellin tadi. Kemudian siapakah pemimpin kartel Medellin? Tadi juga ada, Escobar kalau nggak salah tadi. Kemudian mengapa kartel Cali disebut memiliki gaya yang lebih halus dan pendekatan yang lebih canggih? Tadi juga ada ya, karena kerjasama dengan pihak pemerintah ya tadi ya. Mengapa banyak pengusaha dari berbagai latar belakang mulai terlibat? Ya tadi memang banyak yang terlibat, tapi apakah penyebabnya ada di dalam teks? Karena ini pertanyaannya mengapa? Mengapa itu berarti jawabannya adalah sebuah sebab. Karena apa? Nah, apakah tadi sebabnya disampaikan di dalam teks? Kemudian siapa yang mengawali perang melawan obat-obatan terlarang? Nah, kalau ini jelas tadi ada di dalam teks. Berarti yang tidak ada di dalam teks adalah delta. Mengapa banyak pengusaha dari berbagai latar belakang mulai terlibat? Gitu. Selanjutnya nomor 7, berdasarkan bacaan di atas, hal yang menyebabkan munculnya kartel narkoba, yaitu titik-titik. A. Pembatasan persaingan antar penjual narkoba. B. Agar produksi dan distribusi narkoba tetap lancar. C. Permintaan narkoba terus meningkat. D. Pembatasan produksi ganja di luar negeri. E. Terlibatnya sekelompok pengusaha dari berbagai latar belakang. Kalau tidak keliru yang C tadi, ada permintaan yang semakin meningkat. Ada paragraf keberapa tadi. Ini meningkatnya permintaan kokain segera mendorong perluasan perdagangan. Jadi itu sebabnya ada peningkatan. Jadi karena permintaannya juga meningkat, makanya ada perluasan. Ini berarti kita pilih yang C. Selanjutnya kita beralih ke teks ketiga. Teks ketiga ini lumayan panjang juga. Kita perbesar biar bacanya enak. Baik, saya mulai. Tempo.co Jakarta. Setiap Agustus, wilayah Pegunungan Dieng selalu menjadi sorotan karena fenomena yang langka dan mengejutkan. Embun salju yang muncul di tengah musim panas. Meskipun Indonesia dikenal dengan iklim tropisnya, fenomena ini terjadi secara konsisten selama bertahun-tahun dan menarik perhatian banyak pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Tidak sedikit yang penasaran dengan penyebab embun salju yang misterius ini. Kondisi geografis Dieng memainkan peran penting dalam keunikan fenomena ini. Dieng berlokasi di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL dan dikelilingi oleh deretan gunung yang menjulang tinggi. Iklim pegunungan di kawasan ini cenderung dingin, terutama di malam hari. Saat musim panas, suhu udara di Dieng biasanya turun
hingga mencapai titik embun. Musim panas turun mencapai titik embun yang menyebabkan terbentuknya embun di malam hari. Embun ini kemudian akan membeku menjadi kristal-kristal kecil, mirip dengan struktur salju ketika suhu mencapai titik beku atau di bawahnya. Oleh karena itu, saat pagi hari, pengunjung akan melihat pemandangan menakjubkan ketika sinar matahari pagi menyinari pegunungan Dieng, membuat embun beku itu tampak seperti salju tipis yang menutupi tanah dan vegetasi di sekitarnya. Namun penting untuk dicatat bahwa embun salju di Dieng sebenarnya berbeda dengan salju alami yang turun dari langit. Embun salju terbentuk oleh proses kondensasi, sedangkan salju biasa adalah kristal es yang terbentuk dari uap air di atmosfer yang membeku sebelum jatuh ke tanah. Ya. Jadi kalau salju biasa dari kristal es yang terbentuk dari uap air di atmosfer yang membeku sebelum jatuh ke tanah. Tuh. Kalau di Dieng itu beda. Jadi kalau di Dieng itu proses kondensasi. Dengan perubahan pola cuaca yang terjadi akibat pemanasan global, terjadi fluktuasi suhu ekstrim di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia ya. Fluktuasi itu naik turun. Meskipun Indonesia dikenal dengan iklim tropisnya, beberapa wilayah tertentu mengalami perubahan suhu yang tidak biasa. Beberapa pakar iklim percaya bahwa peningkatan suhu global telah menyebabkan perubahan iklim di berbagai wilayah, termasuk Dieng. Suhu malam yang lebih rendah daripada biasanya akibat pendinginan yang lebih cepat setelah matahari terbenam menyebabkan embun lebih mudah membeku menjadi struktur mirip salju. Seperti dikutip dari laman bnpb.go.id, embun salju di Dieng telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata di kawasan ini. Setiap Agustus, pengunjung lokal dan mancanegara memadati kawasan ini untuk menyaksikan fenomena alam yang langka. Pemerintah setempat telah berupaya mempromosikan fenomena ini untuk meningkatkan pariwisata di daerah tersebut, sambil tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kelestarian alam. Masih ada lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengunjung yang meninggalkan jejak berlebihan dan sampah di kawasan Dieng telah menjadi perhatian serius. Pihak berwenang mengimbau pengunjung untuk bertanggung jawab dan menjaga kebersihan lingkungan ketika berkunjung ke sana, agar fenomena embun salju dan keindahan alam Dieng tetap terjaga untuk generasi mendatang. Mana pertanyaannya? Pertanyaan pertama, nomor 8. Berikut yang bukan merupakan sinonim misterius dalam paragraf 2. Sinonim atau persamaan kata. Sama makna, ya, sama makna. Katanya beda. Bukan sama kata, tapi sama makna. Penuh rahasia, mistis, asing, sulit dipahami, atau ganjil. Misterius itu kira-kira persamaannya apa? Oh, yang bukan. Nah, yang bukan. Nah, ini yang bukan. Penuh rahasia, mistis, asing, sulit dipahami, atau ganjil. Penuh rahasia, apakah misterius tidak bermakna penuh rahasia? Yang bukan loh ya, yang bukan, yang bukan. Kalau penuh rahasia kan juga misterius. Ada orang yang
tidak suka atau tidak banyak bicara, tidak banyak curhat, itu biasanya orangnya penuh penuh rahasia. Kalau orangnya suka oh C apa C? Asing, 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 UFO ya, undefined flying object, flying object itu kan UFO ya. Itu juga makhluk asing. Barangkali itu juga misterius. Menurut saya A, B, C itu masih bersinonim dengan misterius. Mana kira-kira? Apa terlalu susah? Ini gampang loh sebetulnya. Sinonim dari misterius kecuali. Apakah misterius itu penuh rahasia? Saya pikir ya. Apakah misterius itu mistis? Ya, mistis itu kan sama dengan gaib ya. Mistis itu sama dengan gaib. Gaib itu apa? Gaib itu karena manusia belum memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, maka dia disebut mistis atau gaib. Contohnya ini ada laptop, ada mikrofon. Bagi anak kecil itu mungkin hal gaib. Dulu mungkin kita mengenal itu hal yang tidak masuk akal bagaimana bisa bercakap-cakap dengan orang yang jauh tanpa melalui bertemu langsung gitu kan. Menurut saya itu mistis atau bisa juga disebut gaib. Karena memang manusia belum mengetahui secara pasti seluk-beluk di dalamnya. Tapi sekarang hal itu sudah tidak menjadi mistis lagi. Gitu. Jadi sudah tidak misterius lagi bagaimana cara menghubungkan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Gimana? Mau coba lagi? Mbak Ardelia, Mas Arif, Mbak Imrota. Tinggal dua yang belum dipilih, D sama E. Mau pilih yang mana? Ya, ya, ya. Saya juga sepakat yang ganjil, ganjil. Karena ganjil itu ya genap kalau apa lawan katanya ganjil kan genap. Ya. Ganjil tidak spesifik kepada kata misteri, misterius. Ganjil itu jelas jumlahnya, jumlahnya ya pasti bilangan yang ganjil antara 1, 3, 5, 7 atau 9 gitu. Itu untuk soal nomor 8. Berikutnya fakta. Nah, kita mencari fakta ini. Kalimat berikut termasuk fakta dalam bacaan di atas kecuali bisa tuh. Ya. Yang termasuk fakta kecuali berarti bukan fakta. Kalau bukan fakta ya bisa bisa hoax atau berita bohong atau fiksi ya kan atau fiktif atau opini atau asumsi bisa macam-macam kalau bukan fakta itu. Setiap Agustus, wilayah Pegunungan Dieng selalu menjadi sorotan fenomena langka. Tidak sedikit orang yang penasaran dengan penyebab embun salju yang misterius ini. Iklim pegunungan di kawasan ini cenderung dingin, terutama di malam hari. Embun salju terbentuk oleh proses kondensasi. Beberapa wilayah tertentu mengalami perubahan iklim yang tidak biasa. Kalau yang A jelas ini adalah fakta karena mengandung unsur bulan. Jadi sudah ada fakta. Di fakta itu kan juga mengandung data dan logika. Nah, gitu. Kemudian yang B, tidak sedikit orang yang penasaran dengan penyebab embun salju yang misterius. Tidak sedikit, ini kita tandai. Jangan-jangan ini, karena ada kata tidak sedikit. Nah, tidak sedikit itu kan kepastiannya belum jelas. Nah, hal-hal yang belum jelas itu tidak bisa dikatakan sebagai fakta. Kemudian yang C, iklim pegunungan di kawasan ini cenderung dingin, terutama di malam hari. Ada kata cenderung, cenderung. Nah, ada kata cenderung. Embun salju terbentuk oleh proses kondensasi. Nah, kalau ini jelas ini fakta ya. Kemudian beberapa wilayah tertentu mengalami perubahan iklim yang tidak biasa. Ini sudah ada kata wilayah.
Silakan, mau pilih yang mana kira-kira? B apa C? Kalau beberapa wilayah tertentu mengalami perubahan iklim yang tidak biasa. Ya. Di sini kan jelas bahwa ini adalah fakta ya, fakta. Ini jelas fakta karena sudah menunjuk kepada wilayah. Jadi tinggal B sama C. Sudah mau pilih yang mana? B. Ya, B ya. Saya juga setuju yang B. Ini lebih condongnya ke B. Tidak sedikit orang yang penasaran dengan penyebab embun salju yang misterius ya. Makasih Mas Ari. Kita lanjut lagi. Nomor 10. Apa yang menyebabkan suhu malam di Dieng pada bulan Agustus lebih rendah daripada biasanya? Apa yang menyebabkan suhu malam di Dieng pada bulan Agustus lebih rendah? A. Terjadinya pemanasan global yang ekstrim. B. Dieng dikelilingi daratan gunung dan berlokasi di ketinggian 2000 apa DPL? Mungkin apa 2000 meter ya, meter di atas permukaan laut. 2000-nya belum jelas apa ini. Kemudian iklim musim kemarau Agustus turun hingga mencapai titik embun dibandingkan saat musim hujan. Iklim musim kemarau atau Agustus turun hingga mencapai titik embun. Iklimnya turun ya. Kemudian D. Embun membeku menjadi kristal yang mirip salju. E. Embun salju Dieng tidak sama dengan salju alami yang turun dari langit. Suhu malam di Dieng lebih rendah. Kita harus cek lagi ke bacaannya. Ini ya, malam ini, malam. Udah malam hari. Hmm. Berarti ini, suhu udara di Dieng biasanya turun mencapai titik embun yang menyebabkan terbentuknya embun di malam hari. Ya, jadi saat panas, di saat musim panas, di malam hari suhu Dieng turun hingga mencapai titik embun. Berarti tadi ini, ini ya. Ya, berarti jawabannya C. Berikutnya nomor 11. Mengapa embun salju di Dieng tidak sama dengan salju di negara empat musim atau di negara lain yang ada saljunya? Gitu. Karena embun salju apa? Turun di negara tropis, terjadi pada musim kemarau, terjadi akibat adanya pemanasan global, terbentuk pada daerah tertentu saja, terbentuk proses kondensasi. Jawabannya ini, karena proses kondensasi. Karena tadi kita temukan ya, ini salju, embun salju di Dieng itu berbeda. Embun salju terbentuk oleh proses kondensasi. Hmm. Jadi embun saljunya karena kondensasi. Ya. Berikutnya nomor 12. Simpulan yang dapat ditarik dari bacaan di atas. Ya, simpulan sekali lagi berarti mencakup semua yang dibahas. Fenomena embun salju terjadi atau masih? Ini. Saya bacakan yang A, fenomena embun salju terjadi akibat kombinasi faktor geografis dan perubahan iklim global. B, fenomena embun salju terjadi akibat cuaca ekstrim pada musim kemarau.
C. Fenomena embun salju terjadi secara konsisten setiap tahun selama musim kemarau. D. Fenomena embun salju terjadi karena proses kondensasi yang tidak sempurna. E. Fenomena embun salju masih menjadi misteri hingga saat ini. Ini kita coret saja. Karena tidak sesuai dengan bacaan yang tadi kita baca. Ya, memang konsisten. Tapi kita lihat pada bacaan. Ini fenomena. Ini sebuah fenomena. Fenomena langka. Embun salju terjadi akibat apa? Embun salju terjadi akibat apa? Tidak ada di teks, tapi kita simpulkan saja. Ya, kita simpulkan saja. Kesimpulannya karena tadi terjadi dalam kondisi perubahan iklim dan beberapa faktor di negara tropis dan di negara-negara yang lain atau di belahan bumi yang lain, berarti kita pilih yang A. Ini, ini kesimpulannya. Simpulannya dari beberapa paragraf-paragraf yang ada ditarik menjadi ini. Fenomena embun salju terjadi akibat kombinasi faktor geografis dan perubahan iklim secara global. Kalau ini tadi hanya menyebutkan penjelas-penjelas dari hal-hal yang disampaikan. Kalau ini dia lebih umum yang mencakup semua ide utama dalam teks atau paragraf. Berikutnya ke nomor 13. Belum ada separuh ini. Saya percepat sedikit. Ya, ini tentang teks apa ini? Artikel. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita pada zaman dahulu, konon Panjat Pinang dimainkan oleh bangsa Belanda yang masih menjajah Indonesia. Kala itu Panjat Pinang dijadikan hiburan bagi mereka karena yang menjadi pemain atau pemanjat pinang adalah orang-orang pribumi yang memperebutkan bahan makanan atau pakaian. Ternyata begitu ya dulu ya. Jika ditelusuri, hal itu memang menimbulkan kontroversi ya, artinya pro dan kontra yang cukup besar karena dianggap mengungkit jiwa perbudakan pada masa penjajahan. Diungkit-ungkit lagi. Namun setidaknya lomba panjat pinang mengingatkan orang untuk selalu merasa tertantang agar ikut berjuang. Nah, merasa tertantang agar ikut berjuang. Di lomba itu pohon pinang dibuat sangat licin, dilumuri minyak, bahkan oli ya, oli. Ya. Di atas digantung berbagai hadiah yang menggiurkan mulai dari uang, tas, pakaian, kipas angin, bahkan sepeda anak-anak. Bisa jadi panjat pinang menjadi permainan tersulit yang digemari daripada balap karung, pecah balon, atau makan kerupuk. Ya sih benar. Selain unik, panjat pinang mempunyai filosofi tersendiri. Pertama, menumbuhkan rasa gotong royong dan kerjasama dalam satu tim. Kedua, menanamkan jiwa pantang menyerah dalam mencapai impian. Sebentar kita garis bawahi dulu. Yang pertama, menumbuhkan rasa gotong royong. Yang kedua, menanamkan jiwa pantang menyerah. Udah dua aja ya ini. Oh, ada ketiga. Dalam permainan panjat pinang, peserta harus benar-benar semangat dan tak henti berusaha sampai di puncak dan mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, kerja keras dan perjuangan.
Dalam perlombaan panjat pinang, melatih kerja keras, perjuangan dalam mencapai tujuan, serta tidak ada pertengkaran walaupun hanya ada satu peserta yang mencapai puncaknya. Hmm. Manakah hal yang tidak sesuai dengan teks di atas? Ya, kita lihat. Benar. Lomba panjat pinang membutuhkan kerjasama tim, sesuai. Lomba panjat pinang merupakan representasi perjuangan bangsa Indonesia. Sesuai ya ini ya, ini kan tadi berjuang, ada nilai perjuangan. Lomba panjat pinang pertanda bangsa Indonesia diperbudak dan direndahkan bangsa lain. Tapi ini masih masih ini ya, masih pro kontra ya, masih pro kontra, masih pro kontra. Kemudian yang C, yang D, lomba panjat pinang membutuhkan kerja keras dan strategi. Ya benar. Lomba panjat pinang memiliki banyak filosofi tadi disebutkan ya. Ya sudah berarti yang tidak sesuai atau bisa tidak sesuai berarti ini karena masih menjadi pro dan kontra ya. Kemudian yang nomor 14. Dalam perlombaan panjat pinang, untuk dapat mencapai puncak dibutuhkan kerja sama tim dalam membuat strategi hingga menentukan langkah yang tepat. Dibutuhkan kerja sama. Kalimat di atas tepat diletakkan setelah kalimat titik-titik paragraf titik-titik. Opsinya paragraf 3 dan 2. 3 dan 2. 3 itu mana? 3 itu ini, 2 itu ini. Tadi kita lihat kata kerjanya adalah kerjasama. Kerjasama. Mana yang ada kata kerjasamanya? Di paragraf 2 tidak ada, adanya di paragraf 3. Di paragraf 3 ada kata kerjasama. Ini menumbuhkan gotong royong dan kerjasama. Jadi lebih tepatnya paragraf 3. Ini 3 ada berapa ini? Kalimat 2, apa kalimat 3, apa kalimat 4, apa kalimat 5? Kalimat 2 berarti ini. Berarti di sini ya kalimat 2. Kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Kalimat 5 ini kan kerja keras, bukan kerja sama. Iya, karena kerjasama berarti setelah kalimat kedua. Berarti setelah kalimat kedua, paragraf ketiga. Oh, berarti A ini. Ya, yang A ya. Kalimat dua, paragraf ketiga. Karena ada kata kerja sama. Maka disinilah itu pas untuk menaruh kalimat ini. Gitu untuk nomor 14. Berikutnya nomor 15. Kalimat yang bercetak miring dalam paragraf terakhir tidak efektif karena memiliki makna ganda, tidak memiliki subjek, kurang tanda baca koma, kalimat terlalu boros, terdapat kata baku. Kalimat terakhir itu kan ini ya. Hmm, ini. Dalam perlombaan panjat pinang, melatih kerja keras, berjuang dalam mencapai tujuan, serta tidak ada pertengkaran walaupun hanya ada satu peserta yang mencapai puncaknya. Apakah kalimat tersebut memiliki makna ganda? Saya pikir maknanya cukup satu sih, tidak ada yang ambigu ya, atau makna ganda. Kemudian apakah tidak memiliki subjek? Ya menurut saya ini hanya kalimat kan hanya keterangan ya. Kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada predikat. Jadi ini hanya keterangan saja. Dalam perlombaan panjat pinang, melatih dan seterusnya, ini tuh semuanya adalah sebuah keterangan. Keterangan yang memang tidak memiliki subjek, betul. Jadi tidak ada subjek, tidak ada subjeknya. Kurang tanda baca koma, ini komanya sudah cukup saya pikir.
Kemudian kalimat terlalu boros. Ini kan rincian, rincian. Jadi tidak apa-apa kalau rincian. Kecuali kalau boros itu ada kata-kata yang tidak efektif. Nah, itu baru. Terdapat kata yang tidak baku. Saya pikir semuanya sudah baku, aman, tidak ada kata yang tidak baku. Berarti jawabannya adalah tidak memiliki subjek. Ini, tidak memiliki subjek. Bisa waktu tinggal 30 menit lagi. Masih ada 10 pertanyaan, semoga cukup. Hmm. Berikutnya teks yang keberapa ini? Ya, pokoknya kita baca aja lah. Soalnya mana soalnya? Nah, ini. Apa yang dirasakan penulis? Pihak yang dituju dalam teks. Oke, kita baca. Hmm. Ya. Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari modernisasi dan globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Masuknya dua hal tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia sendiri tentunya. Salah satu dampak negatif dari era globalisasi adalah munculnya gaya hidup hedonis ya, yang hedonis ini orang kaya ini di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Ya, pemborosan lah ya hedonis itu. Nah, ini ada pengertiannya. Hedonis merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Nah, ini benar. Bagi para penganut paham ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Seiring seiring berkembangnya kemajuan zaman, gaya hidup hedonis semakin merajalela, meracuni kalangan masyarakat, baik kaum muda maupun kaum tua. Hal itu dapat dicontohkan dengan menyebarnya tempat-tempat hiburan malam. Nah, selain itu, mereka juga menghamburkan uang untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk memuaskan segala keinginannya. Hedonisme juga mengubah gaya berpakaian bagi penganutnya. Salah satu faktor yang menjadikan budaya itu terjadi adalah karena masyarakat Indonesia sendiri kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi. Sikap ini ditunjukkan dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru tanpa adanya filtrasi atau penyaringan. Kondisi ini akan menempatkan segala bentuk kemajuan zaman sebagai hal yang baik dan benar. Padahal, tidak semua bentuk kemajuan zaman sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Jika seseorang atau suatu masyarakat hanya menerima suatu modernisasi tanpa adanya filter, unsur-unsur budaya asli mereka sedikit demi sedikit akan semakin terkikis oleh arus modernisasi yang mereka ikuti. Akibatnya, masyarakat tersebut akan kehilangan jati diri mereka dan ikut larut dalam arus modernisasi yang kurang terkontrol. Seperti halnya gaya hidup hedonis yang marak terjadi pada saat ini. Pertanyaannya, apa yang dirasakan penulis? Kecewa, khawatir, prihatin, sedih, merana. Ini tafsir ini. Jadi nampaknya penulis itu melihat kondisi Indonesia. Kok semakin ke arah hedonis? Nah, berarti kira-kira yang mana? Mohon keaktifannya. Ayo, kalau ini nih enak ini buat apa namanya diskusi.
Kecewa, khawatir, prihatin, sedih, merana. Karena kalau sedih sama merana tidak juga nih. Dia tinggal pilih ini aja. Tiga. Kecewa, khawatir, apa prihatin. Ayo Mbak Ardelia, Mas Ari, Mbak Imrota. Ya, C. Prihatin ya. Ya Mas Ari, terima kasih. Saya juga setuju. Jadi memang penulis itu tampaknya peduli terhadap apa namanya kondisi Indonesia yang masyarakatnya cenderung ke arah itu, ke arah hedonis. Prihatin. Pihak yang dituju dalam teks tersebut adalah kepada siapa? Apa kepada penganut hedonis, kepada masyarakat? Mana tadi kok hilang? Nah, siapa yang dituju? Penganut hedonis, masyarakat, pemerintah, kaum muda, apa kaum tua? Kalau kaum muda, kaum tua ya tidak jelas. Ini kan bisa muda tua, semuanya juga sama saja. Tidak spesifik ke kaum muda dan tua ya, bisa sama saja. Dia tinggal pilih A, B, C, penganutnya, penganut, masyarakat, apa pemerintah. Mana yang kira-kira? Masyarakat, ya betul masyarakat ya. Nah, terima kasih Mas Ari ini. Yang betul masyarakat. Jadi memang pada umumnya yang dituju adalah masyarakat. Supaya tidak ikut-ikutan pada budaya hedonis atau hedonisme. 18. Nah, apabila Anda sebagai seorang generasi muda melihat gaya hidup hedonis, apa yang Anda lakukan untuk mencegah berdasarkan teks? A, oh ini, A 1, 2, 3, ini kita cek aja satu-satu ya. Satu, mengembangkan sikap antisipatif terhadap modernisasi dan globalisasi. Nah, ini saya setuju ini. Nih, atau sama juga dengan filtrasi ya, filtrasi, penyaringan. Mengaburkan kebudayaan asli yang sudah ada dan menjadi ciri khas Indonesia. Ya, jangan dikaburkan. Ini saya tidak setuju kalau ini. Ini saya tidak setuju. Menerima pengaruh globalisasi dan modernisasi dengan kedinamisan. Ya, bisa. Kita terima, tapi dinamis lah ya. Kalau baik kita ambil, kalau tidak ya tidak. Atau mungkin ada penyesuaian-penyesuaian kebudayaan. Jadi itu namanya dinamis ya. Tidak statis atau saklek atau pokoknya harus ikut sama Korea, Amerika lah. Itu yang keliru di situ. Kemudian mempertahankan identitas diri terhadap modernisasi dan globalisasi. Saya setuju, sepakat. Menutup segala akses globalisasi dan modernisasi yang masuk ke Indonesia, saya tidak setuju. Ini menutup itu artinya ya individualis ya, artinya tidak membuka ruang terhadap kebudayaan modernisasi dan globalisasi. Berarti 1, 2, dan 3. Ada enggak 1, 2, dan 3? Ada ya, 1, 2, dan 3. Ini. Oh, bukan ini. Ini 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 4. Oh iya maaf, 1, 2, dan 4. Oh iya iya iya. Saya ngecek ternyata Anda ini ya konsentrasi. 1, 2, dan 1, 3, dan 4. Anak tadi 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Ini ya C. Ya. Terima kasih Mbak Imrota. Berikutnya, ini teks. Teks lagi. Oke, kita baca lagi. Bentar, pertanyaannya apa ini? Bacaannya panjang soalnya hanya dua. Inilah ciri-ciri literasi ya. Gagasan pokok, ya, kecuali. Yang kedua, hubungan tulisan dan gambar. Ini berarti menjelaskan tentang tulisan dan gambar. Kita lihat. Menurut bentuk fisiknya, buku adalah sekumpulan kertas yang dijilid di salah satu ujungnya dan di dalamnya berisi
tulisan, gambar, atau tempelan. Ya, dengan buku ya, berarti kita mau membaca tentang buku. Saya perbesar biar ingat. Ada beberapa nama lain dari buku, salah satunya disebut pula dengan nama kitab, ya, kitabun bahasa Arab. Kitab adalah kata serapan dari bahasa Arab, dikutip dari berbagai sumber. Sejarah buku memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa buku lahir di Mesir pada masa 2400 sebelum Masehi, setelah rakyat Mesir menciptakan kertas papirus. Oke. Namun ada pula yang mengatakan bahwa buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di wilayah Kamboja. Mesir atau Buddha, duluan mana itu? Seorang penulis bernama Carey Barnil memaparkan sejarah buku dalam narasi yang lebih mendetail. Menurut Barnil, buku dan budaya mendongeng lahir dan tumbuh beriringan. Ya, buku dan budaya mendongeng itu beriringan. Baik. Saling terkait satu sama lain. Budaya bercerita atau mendongeng sendiri adalah budaya purba yang mendorong perkembangan bahasa verbal masa kini. Sejarah mendongeng bisa dilihat dari peninggalan purbakala berupa coretan, gambar, dan dinding-dinding gua yang biasanya berupa cerita aktivitas manusia di masa lalu. Keinginan manusia mendokumentasikan hidupnya sudah ada sejak zaman purba, sudah ada sejak zaman purba. Ini merupakan naluri alami tadi kok. Sebentar, tulisan itu. Hmm. Sejarah dongeng bisa dilihat dari peninggalan purbakala berupa coretan gambar di dinding-dinding gua yang biasanya berupa cerita aktivitas manusia pada masa lalu. Keinginan manusia mendokumentasikan hidupnya sudah ada sejak zaman purba. Ini merupakan naluri alami manusia untuk bisa dikenal oleh manusia yang lain. Setelah menggambar batu dan dinding-dinding gua, manusia pun mulai berkreatif, mencari media lain yang lebih fleksibel untuk diberi cerita bergambar. Sebelum kertas papirus ditemukan, sekitar 2400 sebelum Masehi, manusia purba pernah menggunakan kulit sapi dan kulit rusa untuk digunakan sebagai media gambar. Setelah kertas papirus lahir, cerita bergambar pun pindah dari permukaan batu ke permukaan papirus. Teknik ini digunakan beratus-ratus tahun hingga diadaptasi oleh rakyat Yunani dan Romawi. Sekitar 600 Masehi, tahun 600 Masehi, lahirlah buku bergambar pertama yang muncul dalam tampilan warna-warni menyolok. Buku ini disebut Illuminated Manuscript. Pada masa yang sama, rakyat Yunani dan Romawi menciptakan lapisan lilin yang dituangkan ke atas lembaran kertas. Lapisan ini bisa digambari sesuka hati dan bisa dihapus kembali sehingga menjadi permukaan yang kosong lagi. Papan tulis itu. Sementara itu, menurut sejarah, buku berisi tulisan pertama lahir di China. Masyarakat China waktu itu menggunakan murbei putih, ganjarami, dan bahan-bahan lain yang diolah menjadi bubuk kertas dan dicetak menjadi lembaran-lembaran kertas. Baik, kita cek gagasan pokoknya karena ada 4, berarti gagasannya harus 4. Tidak mungkin lebih karena satu paragraf itu hanya boleh memiliki satu gagasan pokok. Jadi satu paragraf, satu.
Satu paragraf sama dengan satu gagasan. Tidak boleh lebih. Satu gagasan, gagasan pokok ya, GP, gagasan pokok. Definisi buku menurut bentuk fisiknya. Nanti ini paragraf pertama ini buku adalah dan seterusnya. Ini berarti paragraf satu. Sejarah buku menurut Gary Barnil ini seorang penulis Gary Burnell berarti ini paragraf 2. Oke. Kemudian kemunculan buku tulisan pertama. Buku tulisan pertama ini Cina ya. Cina ini penjelas ini. Kemungkinan ini jawabannya penjelas. Karena ini penjelas paragraf keberapa? Satu, dua, tiga, empat. Ini paragraf keempat tapi penjelas. Ini penjelas. Kemudian kelahiran buku bergambar pertama. Harusnya ini yang ketiga. Setelah menggambar ini, manusia pun mulai bergerak dengan mencari media yang lebih fleksibel. Nah ini cerita bergambar, jadi bukunya bergambar. Ya, ini berarti paragraf ketiga. Proses perubahan media gambar. Nah, ini termasuk perubahan media gambar. Berarti ini yang keempat. Ya, berarti nomor 20 jawabannya adalah yang C. Ada ini jawabannya. Yang C. 21. Hubungan tulisan dan gambar dari teks tersebut sama dengan titik-titik ya. Yang namanya hubungan itu kan ada produktif dan ada konsumtif ya. Nah, hubungan yang produktif itu ya berarti dengan membuat tulisan-tulisan. Kemudian nanti bisa bercerita dengan menggunakan gambar-gambar. Berarti hubungannya apa ini? Keluarga antara nenek dan kakek, pembersih telinga dan mata, kayu pohon cemara dan kertas, saudara kandung dan tiri, kemampuan berbicara dan ini yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Ya, ini kan berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Berbahasa. Nah, tulisan dan gambar itu kan merupakan keterampilan berbahasa. Dulu sebelum manusia mengenal tulisan, manusia berbahasa dengan gambar. Jadi ini yang berbahasa. Itu. Itu ya. Berikutnya nomor 22. Nah, tinggal 15 menit lagi, semoga cukup. Kronologi, kronologi sejarah buku. Baik, kronologi sejarah buku. Budaya mendongeng, coretan gambar, budaya mendongeng, dibolak-balik ini pusing. Nah, oke, kita cek aja biar nggak pusing. Kita cek, kita lihat petanya. Kita lihat petanya. Petanya tadi kita lihat bahwa menurut Kerry Barnil ya, diawali dari budaya mendongeng. Ini budaya mendongeng. Yang pertama diawali budaya mendongeng. Kemudian yang kedua yaitu coretan gambar di dinding-dinding gua. Nah, budaya dulu baru kemudian coret-coret kan itu. Kemudian kulit sapi dan kulit rusa. Di sini kalimatnya sebelum kertas papirus ditemukan, manusia purba menggunakan kulit sapi. Berarti urutannya satu budaya, dua coretan, tiga kulit sapi, empat kertas papirus. Berarti budaya, coretan, kulit sama kertas. Budaya, coretan, bukan ya, bukan yang A ya. Coba yang B, budaya, coretan, ini ya, kulit, kulit, kemudian papirus ya, kemudian buku bergambar ya. Ini papirus dulu, baru kulit hewan. Yang benar adalah kulit hewan dulu, baru papirus ya. Ya, berarti yang B.
Ya, ketemu sudah ini. Yang B ini sudah ketemu. Budaya mendongeng, media kulit ini enggak salah, ini salah. Ini salahnya di sini. Coretan gambar baru budaya ini salah. Ini salah. Dah, berarti ketemu jawabannya yang B. Nomor 22 jawabannya yang B. Mulai dari budaya, coretan, media kulit, hewan atau kulit tadi ya. Kulit apa tadi sapi dan rusa, kemudian papirus, kemudian buku bergambar. 23 teks terakhir. Teks terakhir. Semoga cukup ya nanti bisa maghriban dengan tenang. Nah, ini satu teks lagi. Apa ini? Kita baca langsung. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, ternyata terdapat juga dampak negatif serta risiko yang dimiliki, terutama website dan layanan internet yang memiliki potensi besar diserang oleh para hacker. Nah, ini hacker. Hacker adalah orang yang memiliki kemampuan menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan tindakan kriminal. Biasanya hacker mengincar website milik pemerintahan, perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan besar lainnya. Namun sebuah riset pada tahun 2019 mengatakan bahwa 43% cyber attack atau serangan cyber juga menyasar website bisnis kecil. Nah, itu 43% ya, berarti ya lumayan banyak. Itu artinya semua pemilik bisnis online perlu waspada terhadap serangan hacker. Berikut cara melindungi website dengan mudah tanpa skill teknis. Hmm. Oh ini ada yang datang lagi, Mas Muhammad Valen. Mas Valen ya, Valen baru masuk. Mas Valen silahkan Mas untuk presensi terlebih dahulu. Masih ada waktu sekitar ya 15 menitan lah ya. Yang pertama, lakukan backup data sesering mungkin. Buatlah satu tempat penyimpanan data yang diyakini menjadi tempat teraman. Gunakan SSL, Secure Socket Layer. Bisa digunakan dengan protokol yang sudah terenkripsi untuk mentransfer informasi antara website dan database. Hal ini tentu akan menyulitkan para hacker untuk masuk ke website yang sudah terlindungi SSL. Gunakan firewall. Aplikasi firewall menyediakan fitur untuk memblokir serangan yang dilakukan hacker dan mampu menyaring spammer atau bot yang berbahaya bagi website. 4. Memilih penyedia layanan cold hosting terpercaya. Cold computing diyakini lebih aman untuk website dan memiliki performa yang baik dalam melakukan bisnis online. 23 tanggapan. Tanggapannya apa? Upaya perlindungan website terhadap serangan hacker sangat penting. Sangat penting bisa ini tanggapannya. B. Mencegah serangan hacker lebih baik daripada mengatasinya. Ini kan cara mencegah ya. Memang mencegah lebih baik daripada mengatasi atau mengobati lah, atau melawannya. Daripada melawan lebih baik mencegah dari awal. Cara itu sangat aman ketika pengguna tidak memiliki skill teknis. Cara itu tadi ya, yang prosedur 1 sampai 4. Langkah-langkah di atas tidak berguna karena hacker itu pintar dan mahir. Ini tidak sesuai dengan teks, terlalu subjektif. Kemudian, prosedur tersebut pasti membuat website lebih aman dari serangan hacker. Dah, tinggal pilih. Pilih A, B, atau C, atau E. Pilihannya 4. Hmm. Iya, Mas Valen Ryan kan Skolpi sudah absen. Silakan Mbak Imrota, Mas Arik, Mas Valen atau Mbak Ardelia. Pilih mana ini?
A, B, C atau E. Jangan pilih yang D, sudah saya coret. A, B, C atau E. Tanggapan yang tepat. Nah, ayo Mas Valen, silakan Mas. Salah nggak apa-apa, namanya berpendapat dengan pandangan masing-masing. Mas Arik yang A, Mbak Imrota yang A juga. Ya, saya juga setuju dengan yang A. Jadi memang tadi dari awal sampai akhir itu adalah salah satu upaya agar website terlindung dari serangan hacker. Ya, itu ya. Terima kasih Mas Syarik, Mbak Imrata. Nah, ayo yang belum. Monggo Mas Valen. Nih, satu lagi Mas. Oh, dua lagi Mas. Dua lagi. Ya. Pernyataan yang benar dari teks di atas adalah titik-titik. Perkembangan teknologi internet tidak memiliki dampak positif. Nah, ya salah ini. Pasti ada positif dan negatif ya. Setiap hacker itu melakukan tindakan kriminal yang merugikan. Semua hacker mengincar website milik pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan besar yang lain. Tidak ada hacker yang menyasar website dengan bisnis kecil. Salah, ada tadi ya, yang menyasar website kecil itu sekitar tadi berapa? 43% ya kalau nggak salah. 43% ini yang kecil, ya, yang website kecil-kecil. Semua pemilik bisnis online perlu waspada terhadap serangan hacker. Nah, dah ini mau pilih yang mana? A, bukan A ya, B, C, atau E. Nah, iya. B, C, atau E. Nah, B, C, atau E. Mas Arik yang E. Mangga yang lain. Ayo, Mas Valen. E. Ya. E ya, benar. Saya juga setuju yang E. Karena kalau tadi yang C, C itu salahnya di mana C? C karena ini semua hacker mengincar website yang pemerintah atau yang besar-besar. Padahal 43% kecil, kemudian berarti sisanya berapa? 47 ya. 47 yang website yang besar yang milik pemerintah. Berarti tidak semua ya. Setiap hacker itu melakukan tindakan kriminal yang merugikan, tapi ini tidak dibahas, tidak terlalu dibahas secara signifikan di dalam teks tersebut. Tadi kan isi hanya prosedur gitu ya. Baik, terakhir untuk soal nomor 25. Nah, ini jangan sampai salah lagi. Ini harus benar semua ini. Nah, ini gampang sekali ini. Tujuan pembuatan teks di atas atau teks tersebut lah ya. Teks tersebut adalah untuk titik-titik menginformasikan beragam serangan hacker, memberitahukan langkah-langkah menjadi hacker, menjelaskan prosedur perlindungan terhadap hacker, menggambarkan kriminalitas oleh hacker, mengajak pembaca menyerang hacker. Nah, ayo, saya tunggu, harus benar ini. Nah, kalau ini tidak boleh salah, karena gampang. Ayo, silakan Mas Arik, Mbak Imrota, Mas Valen. Mas Arik memulai dengan yang C, monggo yang lain, silakan. Gimana? Yang C juga? Ayo, enggak apa-apa, salah. Oke, Mas Walan yang C. Ayo, Mbak Imrota. Setuju yang C? Oke, C. Baik. Alhamdulillah, ini sudah benar semua ya. Nah, berarti sudah tuntas ini. Alhamdulillah, sudah benar, sudah bisa untuk soal literasi. Sebetulnya literasi itu kan hanya membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Tidak perlu menghafal atau mengetahui arti semua kosakata. Kalau bisa dikira-kira ya bisalah untuk mengerjakan soal literasi. Demikian, semoga yang sedikit bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua mendapatkan kesehatan dan mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan doa masing-masing. Dan tentunya adalah
mendapatkan hasil yang baik saat nanti mengerjakan tes tes negara ya. Entah apa namanya, entah TKA, entah SNPT. Mohon maaf, saya sendiri juga merasa banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.